Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat UHS TV yang budiman, alhamdulillah kita masih terus menjalankan ibadah puasa, dan puasa memiliki banyak hikmah dan fungsi. Satu di antaranya adalah puasa membangun kesehatan mental. Puasa juga ternyata membangun kesehatan fisik. Terkait dengan kesehatan mental, tentu saja ujungnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ujung dari puasa itu adalah ingin ada mentalitas yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketakwaan adalah mentalitas yang paling tinggi. Mentalitas yang terbangun dari ketakwaan tersebut adalah takwa dihadirkan dengan hadirnya dimensi moralitas. Seorang yang bertakwa tentu punya mental yang sangat tinggi. Di antaranya dia memiliki mentalitas merasa dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan ada melakukan penyimpangan dalam kehidupannya. Teringat dalam sebuah kisah di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu saat memeriksa keimanan masyarakatnya. Dia menyamar sebagai seorang khalifah, tapi menyamar sebagai orang biasa. Kemudian bertemu dengan seorang anak gembala. Kemudian dia bertanya, "Wahai anak muda, jual dong kepadaku seekor kambing." Anak muda itu langsung menjawab, "Wahai Tuhan, mohon maaf, saya hanya punya tugas mengembalakan ribuan kambing ini, dan saya tidak memiliki kewenangan untuk menjualnya seekor. Saya tidak memiliki kemenangan, saya tidak dibolehkan untuk menjual meskipun hanya seekor kepada Anda." Kemudian Umar bin Khattab tentu bahagia dengan jawaban seperti itu, dan Umar bin Khattab nanya lagi dengan pertanyaan yang lebih berat. "Ya gulam, bi'ni syatan wa qul li sayyidika akal hadhibu." Wahai anak muda, udah jangan banyak cerita, jual saja kepadaku seekor kambing. Kemudian bilang sama majikan kamu, si empunya kambing ini, kambing hilang dimakan serigala satu ekor. Kan selesai. Jadi digoda untuk melakukan penyimpangan dan diberi alasan penyimpangan yang rasional. Sehingga kalau ada yang memeriksa, kalau sekarang ada BPK, ada KPK, nggak akan ketahuan karena rasional banget alasannya. Tapi anak muda tadi karena dia memiliki kesehatan mental yang sangat kuat, jujur, tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, tidak mencaci, dia katakan, "Iya betul, majikan saya matanya cuma dua dan jauh dari sini tidak ada. Pasti percaya kepada saya kalau saya hanya menjual seekor kambing. Apalagi selama ini reputasi saya bagus kan. Walakin fa'ainallah." Tapi di mana kalau begitu Allah Subhanahu wa taala? Itulah takwa. Itulah kesehatan mental. Yang gambarannya seperti itu. Tentu pembahasan kesehatan mental sangat luas, sangat banyak, tetapi kesehatan mental dihadirkan dengan sebuah induk mentalitas yang paling tinggi, yaitu jujur, tidak berbohong. Saat yang sama puasa juga memberi dampak kesehatan fisik. Ternyata Rasulullah pun bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian dan kalian akan menjadi sehat. Ternyata betul terjadi. Karena ya tubuh kita perlu rehat, perlu istirahat. Pada saat itulah ternyata tubuh tidak rehat dalam arti rehat karena tidak ada makanan, tidak mencerna, tetapi pada saat rehat ada kekosongan makanan, minuman tidak masuk. Ternyata rehatnya bukan rehat diam, tapi rehat melakukan pembersihan atau detoksifikasi. Dan uniknya, meskipun kita berpuasa, kita tidak ada bahaya sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah mekanisme yang sangat unik. Jadi pada saat kita makan sahur di malam hari, kemudian sahur tersebut berguna untuk menjadi tenaga, energi kita sampai siang hari. Nah, di siang hari ada masa transisi di mana tenaga atau energi yang asalnya digunakan dari makan sahur, maka kemudian yang digunakan setelah siang itu menuju sore adalah energi cadangan. Dan dengan demikian ketika menggunakan energi cadangan, maka energi yang berlebih dihabiskan, lemak berlebih dipakai. Dengan demikian seseorang menjadi terpakai lemaknya, terpakai energi tersimpannya, kemudian menjadi sehat. Dan sekali lagi ternyata puasa ini adalah sebuah metode yang paling unik pada hari ini. Tidak ada satu metode yang
digunakan untuk kesehatan badan, untuk menguras, membersihkan perut kita, sekuat, sebaik dengan cara berpuasa. Bahkan tidak hanya, atau apalagi puasa kita kan puasa utuh sesungguhnya. Puasa yang betul-betul tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada makanan minuman masuk ke perut kita, ke tubuh kita. Ya, jangankan puasa yang utuh seperti ini. Puasa orang-orang Eropa yang namanya intermittent fasting masih berguna, sangat luar biasa. Padahal hanya mengosongkan perut dari makanan-makanan berkalori. Tapi masih minum, sepanjang minumannya masih 0 kalori. Air putih, kopi tidak pakai gula, kemudian teh tidak pakai gula, masih diminum oleh mereka. Nah, puasa intermittent fasting yang hanya menahan makan-makan berkalori, tapi minum yang tidak berkalori masih biasa, ini bermanfaat luar biasa. Apalagi puasa Islam, yaitu puasa yang betul-betul tidak makan tidak minum selama kurang lebih 12 sampai 15 jam atau 14 sampai 15 jam, dan luar biasa kesehatan kita akan terbangun dengan baik dengan cara berpuasa. Oleh karena itulah mari kita laksanakan puasa dengan baik untuk membangun kesehatan mentalitas kita, takwa kepada Allah. Kemudian wajahnya ada muncul induk akhlak dan moralitas kita, tidak berbohong, jujur dan tidak berbuat bohong. Pada saat yang sama juga hadir kesehatan kita, yaitu sehat karena setiap hari ketika berpuasa perut kita didetoks, dibersihkan sehingga bersih dan kemudian lebih sehat lagi. Cocoklah kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah dan kalian akan menjadi sehat. Dan puasa ternyata juga pahalanya sangat amat besar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan janji pahala melalui para malaikatnya, tapi langsung Allah handle sendiri pahalanya. Kullu amri ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal-amal anak Adam itu baginya. Boleh jadi dia mengetahui pahalanya, ya, karena milik anak Adam tersebut, milik manusia. Tapi kecuali puasa. Puasa milikku dan akulah yang berhak untuk memberi balasan yang pantas untuk yang berpuasa. Balasannya tentu adalah kesehatan mental. Balasannya adalah pahala yang besar. Balasannya adalah keselamatan di akhirat kelak nanti. Balasannya adalah masuk dari pintu royan ke dalam surga. Dan tentu balasan di dunia adalah kita beroleh kesehatan yang prima sebagai bahan dasar untuk semakin mampu meningkatkan prestasi kita, termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.